Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mario Warana Bestapara. Di sini saya akan membuat video UTS studi kelayakan proyek pertanian, yaitu membuat proyek di bidang pertanian. Di sini saya membuat proyek di bidang pertanian, yaitu budidaya hidroponik sayuran organik. Apa itu hidroponik? Hidroponik dari bahasa Yunani yang berarti bekerja dengan air. Hidro air, ponos kerja adalah metode menanam tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan air yang diperkaya dengan larutan nutrisi esensial. Metode ini memberikan kontrol penuh kepada petani terhadap ketersediaan nutrisi, pH, dan oksigen yang diterima tanaman, memungkinkan pertumbuhan yang optimal dan stabil. Tanaman ditopang oleh media inert seperti rockwool, kokopit, atau perlite, sementara akar mendapat suplai nutrisi langsung dari air. Sistem ini juga sangat efisien dalam penggunaan air, jauh lebih hemat dibandingkan pertanian konvensional. Contoh, budidaya sayuran di Desa Kayuara Sakti telah menunjukkan keberhasilan dalam menggunakan sistem hidroponik tanpa tanah untuk menghasilkan sayuran organik berkualitas tinggi, membuktikan bahwa metode ini dapat diimplementasikan di berbagai skala. Keunggulan budidaya hidroponik sayuran organik. Yang pertama, efisiensi lahan maksimal. Sistem vertikal atau bertingkat memungkinkan pemanfaatan lahan secara optimal. Sangat ideal untuk kawasan perkotaan atau urban farming atau lahan terbatas. Yang kedua, produk bebas pestisida. Lingkungan tanam yang terkontrol meminimalkan risiko serangan hama dan penyakit. Penggunaan nutrisi organik menghilangkan kebutuhan dan akan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Yang keempat, konservasi sumber daya. Penggunaan air dalam sistem tertutup meminimalkan penguapan dan kebocoran. Efisiensi air bisa mencapai 90% lebih baik dibandingkan pertanian konvensional, dan penggunaan pupuk juga lebih hemat. Jenis sayuran organik yang cocok untuk hidroponik. Yang pertama, ada bayam, tumbuh sangat cepat dan memiliki sistem akar kecil, ideal untuk dipanen dalam 3-4 minggu setelah tanam. Yang kedua, selada. Semua jenis selada, bibit romaine keriting, sangat cocok untuk hidroponik karena menyukai lingkungan yang stabil dan akar dangkal, sering menjadi primadona hidroponik. Yang ketiga, ada sawi. Memiliki adaptasi yang baik terhadap larutan nutrisi hidroponik, pertumbuhannya kuat dan memberikan hasil panen yang memuaskan dalam waktu singkat. Yang keempat, sayuran daun lain, termasuk kangkung, pakcoy, dan kale. Umumnya tanaman daun hijau dengan kebutuhan nutrisi yang seragam dan mudah diserap, cocok untuk sistem ini. Selanjutnya, sistem hidroponik populer untuk sayuran organik. Yang pertama, sistem NVT. Nutrisi mengalir tipis di dasar talang, sangat efisien untuk tanaman berakar dangkal seperti selada dan sawi, membutuhkan kemiringan yang tepat. Yang kedua, sistem sumbu pasif. Sistem paling sederhana dan murah, menggunakan sumbu untuk menyerap nutrisi ke media tanam, cocok untuk pemula dan skala kecil. Selanjutnya, sistem DVT. Tanaman tumbuh di air dangkal, kedalaman sekitar 4-5 cm. Dengan sirkulasi nutrisi terus-menerus, air tetap tergenang jika listrik mati, memberikan toleransi lebih baik. Selanjutnya, sistem aeroponik. Akar tanaman digantung di udara dan disemprot dengan kabut nutrisi secara berkala,
menawarkan efisiensi oksigen dan nutrisi tertinggi, namun memerlukan investasi awal dan pemeliharaan yang lebih besar. Selanjutnya ada tahapan budidaya hidroponik sayuran organik. Yang pertama, persiapan instalasi. Menyiapkan instalasi hidroponik, talang, pipa, pompa, dan media tanam misalnya rock wool yang steril. Yang kedua, penyemaian benih. Menyemai benih pada rock wool atau spons membutuhkan perawatan intensif di awal dengan air murni hingga daun sejati muncul. Yang ketiga, pemindahan bibit. Setelah 2-3 minggu, bibit dipindahkan ke lubang tanam sistem hidroponik. Pastikan akar menyentuh aliran nutrisi. Selanjutnya, pemberian nutrisi organik. Memberikan larutan nutrisi organik yang telah terfermentasi atau diformulasikan. Pengaturan pH 5,5 sampai 6,5 dan konsentrasi nutrisi atau TDS harus stabil. Selanjutnya, pengendalian hama menggunakan metode biologis atau predator alami atau mekanis atau penghilang manual untuk mengendalikan hama tanpa menggunakan pestisida kimia. Selanjutnya, nutrisi dan perawatan dalam hidroponik organik. Nutrisi organik cair berbeda dengan hidroponik konvensional yang menggunakan nutrisi mineral sintetik. Hidroponik organik mengandalkan nutrisi cair yang berasal dari fermentasi bahan-bahan alami seperti pupuk kandang, kompos, atau ekstrak tanaman. Larutan nutrisi organik harus disaring dengan sangat baik untuk menghindari penyumbatan pada pompa atau pipa instalasi. Kebutuhan nutrisi makro, NPK, dan mikro, Fe, Mn, Zn, dan lain-lain harus dipenuhi dengan formulasi organik yang tepat. Penting untuk sering memantau pH dan TDS. Menggunakan meter khusus untuk memastikan ketersediaan nutrisi optimal bagi tanaman. Selanjutnya, manfaat sayuran hidroponik organik untuk kesehatan dan lingkungan. Yang pertama, keamanan pangan terjamin. Produk sayuran bebas dari residu pestisida, kimia, dan logam berat, menjadikan sayuran ini pilihan yang sangat aman untuk dikonsumsi, terutama untuk anak-anak. Yang kedua, dukungan pola hidup sehat. Kandungan vitamin dan mineral dalam sayuran hidroponik organik seringkali lebih tinggi atau setara dengan sayuran konvensional, mendukung asupan nutrisi yang optimal. Yang ketiga, pengurangan jejak karbon. Dengan praktik pertanian lokal atau urban farming dan efisiensi sumber daya, sistem ini mengurangi biaya transportasi dan emisi gas rumah kaca, berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Selanjutnya, studi kasus dan implementasi nyata. Banyak contoh di Indonesia yang menunjukkan keberhasilan dan potensi besar dari budidaya hidroponik sayuran organik, baik di tingkat komunitas maupun akademisi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kesimpulannya, budidaya hidroponik sayuran organik bukan hanya sebuah tren, melainkan sebuah inovasi pertanian masa depan yang terbukti efisien, menghasilkan produk pangan yang sehat dan sangat ramah lingkungan. Ini adalah jembatan antara kebutuhan nutrisi modern dan prinsip-prinsip konservasi alam. Siapa saja bisa memulai dengan semakin terjangkaunya peralatan dan informasi yang melimpah, baik individu maupun komunitas dapat memulai budidaya hidroponik, bahkan di lahan yang sangat terbatas. Dukungan ketahanan pangan mendorong produksi pangan mandiri di tingkat rumah tangga dan komunitas adalah langkah vital menuju ketahanan pangan yang lebih kuat dan resilient.
Demikian, salam dan bahagia.